Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kalau kami bisa berkumpul kembali bersama-sama. Pemerintah telah memberikan sebuah kesempatan untuk kami bisa beribadah, namun dengan pembatasan yaitu 50% dari kapasitas. Kalau kami bisa taat kepada pemerintah untuk menahan dulu, karena sedang kita ada di pandemi yang begitu krusial. Sehingga akhirnya kita belajar taat untuk tidak beribadah secara onsite. Tapi ketika pemerintah memberikan sebuah kesempatan maksimal 50%, maka kami juga harus belajar juga mentaati. Kenapa kita bisa mentaati untuk pemerintah yang berkata tidak, tetapi mengapa kita tidak bisa juga mentaati ketika pemerintah berkata, yes silakan. Tapi ada batasannya 50%. Kami mau mematahkan roh malas, kami mau mematahkan roh yang membuat kami terbatas satu dengan yang lainnya, jauh, saling berjauhan. Tapi sesungguhnya kami perlu untuk fellowship, kami perlu bisa bertemu, saling membangun hubungan satu dengan yang lainnya, tidak dalam bentuk virtual, tapi dalam dunia yang nyata. As long as we can. Selama kami bisa, kami mencoba melakukannya. Tetapi kalau ada pembatasan, it's okay. Kami juga mau belajar untuk taat dan mendukung, mensupport pemerintah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan bicara buat kami. Kami siap untuk mendengar dan kami pastikan bahwa hari ini kami terbuka akan firman-Mu dan kami siap untuk ditaburi firman-Mu. Dan kami siap untuk melakukannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Demi nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bilang kiri kanannya, saya siap dengar firman Tuhan. Oke. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan beri judul, kalau Bapak Ibu Saudara senang dengan sebuah judul, yaitu God's Guarantee, yaitu jaminan dari Tuhan. Karena jaminan ini sesungguhnya sangat penting. Kalau Bapak Ibu Saudara dalam hidup sering melihat ya, ada sebuah gambar yang saya tampilkan di layar Bapak Ibu Saudara. Ini ada gadget, ada gawai katanya kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ini kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya, kita semua lihat, maka hal-hal ini yang kita lihat ini dekat sekali dengan kehidupan kita dan tentunya ini telah membuat sebuah revolusi di dalam sebuah teknologi, ya, nggak ada yang nggak kenal. Mungkin ini apa ya, rasanya semuanya aman, semuanya kita bisa lihat dan dekat sekali. Ada kamera, ada kemudian ada laptop, ada iPad, ya, ada tab atau ya, terus kemudian ada macam-macam, ada handphone juga dan Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Terus kemudian kalau Bapak Ibu Saudara melihat dan mempercayai bahwa apa yang saya tampilkan buat Bapak Ibu Saudara, ternyata ada sebuah perkataan, ada sebuah pernyataan yang tentunya tidak mungkin Bapak Ibu Saudara tidak mengiyakannya. Yaitu apa? Bahwa teknologi telah memudahkan hidup kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya. Teknologi memudahkan hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, dulu telepon bentuknya sebelah mana? Sebelah kiri Bapak Ibu Saudara. Oke. Terus kemudian kamera seperti ini. Terus kemudian laptop. Dulu mesin ketiknya jadul banget ya. Terus notes kita dulu masih pakai paper. Terus kemudian kirim surat masih bentuknya ya seperti yang kita lihat. Tapi generasi hari ini telah menikmati sebuah kemudahan yang luar biasa, yaitu kameranya lebih canggih. Dulu saya ingat banget kalau mau bisa punya sebuah foto yang keren itu harus cuci cetak dulu. Masih bentuknya roll gitu ya. Dimasukkan ke dalam kamera, waduh jadul banget. Terus kemudian kalau kita lihat dulu mesin ketik itu masih bentuknya manual ya, masih bunyi ya. Terus kemudian bikin catatan masih di kertas, tapi sekarang semuanya udah gila luar biasa banget. Bahkan dulu kita pengen berhubungan dengan orang yang sangat jauh.
Ya sangat sulit sekali, harus tunggu waktu lama banget. Tapi sekarang jadi lebih singkat, jadi lebih mudah. Kalau saya ada di sebuah daerah yang mungkin berjauhan sekali dengan saudara, tapi saya memastikan, Ika, kira-kira oleh-olehnya yang ini kamu suka nggak? Kalau dulu lama banget, tapi kalau sekarang cepet banget ya. Tinggal terkoneksi, asal terkoneksi dengan wifi gitu, langsung bisa kontak. Yang ini bukan, langsung Ika juga bisa menjawab, yes kok, langsung bisa beli ya. Bahkan belinya sekarang saya nggak usah pergi ke toko. Kenapa? Karena buy online pun bisa gitu ya kira-kira ya. Jadi mempermudah sekali. Sekali lagi teknologi memudahkan hidup kita. Bahkan hari-hari ini percayalah, one day akan ada satu momen di mana apa? Di mana saudara semua ini akan ada di genggaman tangan saudara. Kamera ada di tangan saudara, mesin tik ada di tangan saudara, betul? Apalagi mendengarkan musik ada di genggaman tangan saudara, bikin catatan ada di genggaman saudara, ngitung kalkulator ada, apalagi yang nggak ada, semuanya ada. Bahkan teknologi terbaru nanti katanya, dan saya sudah lihat dummy-nya, yaitu ada sebuah handphone yang di dalamnya sudah ada semacam overhead projector. Jadi dimanapun kita pergi pada saat kita mau nonton, langsung diklik, dia langsung cari dinding yang aman untuk kita bisa sorot, langsung keluar. Woi, luar biasa sekali. Nanti lama-lama kita udah gak perlu lagi nih tampilan seperti ini, karena dari handphone kita udah nongol. Dan sekali lagi bahwa teknologi sangat memudahkan kita. Teknologi sangat memanjakan kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Nah, sehingga apa? Sehingga akhirnya kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa ketika kita udah terbiasa dengan sesuatu yang mudah, maka apa? Tanpa sadar ada sesuatu yang aneh. Kalau hidup gak mudah. Hidup harus mudah. Karena kita dibombardir hari-hari ini. Makin ribet, makin gak mudah. Itu berarti ada yang salah. Tanpa sadar. Belanja masih gaya yang dulu, gak cepet. Pasti ada yang salah. Kirim berita masih dengan gaya yang dulu, gak cepet, pasti ada yang salah. Bahkan ada sebuah tekanan dalam hidup kita. Karena kita merasa gini, kok yang lain cepet, kok gue gak cepet ya? Iya gak sih? Kok orang lain udah nyampe, kok gue belum nyampe ya? Bahkan informasi begitu luar biasa. Hari-hari ini destinasi favorit udah bukan lagi Korea, tapi Jepang sudah bergeser. Dan itu semua masuk. Sehingga orang kalau belum ke Jepang kayaknya liburan, kayaknya gue belum sah tuh. Karena semua bisa ada di hidup kita dengan sangat mudah dan sangat cepat. Bahkan mau pergi ke sana gimana? Tenang, ada pay later. Tenang, ada easy pay. Tenang, gampang. Pergi liburan aja dulu, tinggal dicicil. Gampang. Kalau saudara masih ribet, sungguh sebuah pertanyaan. Dunia ini begitu mudah, kenapa lo jadi ribet? Ada gak yang sampai hari ini masih nonton film atau nonton TV, siaran televisi di mana saudara nggak punya remote? Saudara harus maju, saudara harus klik, terus saudara harus ke belakang lagi, nonton lagi, maju lagi untuk memindahkan. Enggak, karena sekarang semua ada di remote. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu Saudara, sekarang ada sebuah teknologi di handphone saya, semua AC, TV, apapun ada dikoneksikan dalam satu alat, cukup dari handphone ini menyalakannya. Gak perlu remote lagi, karena remote sudah ada di TV. It's so easy, sangat mudah. Dan ada tekanan di kepala kita ketika kita merasa bahwa hidup ini gak mudah. Hidup ini gak gampang, hidup ini gak lebih cepat. Ada sesuatu yang salah. Kenapa? Aneh, gak nyaman, gak enak banget. Pengen segala sesuatu cepat, pengen segala sesuatu mudah. Gak ada yang pengen jadi sulit kecuali istri saya. Istri saya dan keluarganya rata-rata punya prinsip. Kalau bisa ribet, kenapa harus simpel? Tidak salah yang dimaksud dengan ribet ini. Karena ini harus detail. Jangan menggampangkan sisi lainnya. Itu keunikan dan kebaikan. Jadi jangan ngegampangin Jos.
Lu jangan seenaknya. Semua harus belajar. Ikuti protokolnya, ikuti semuanya. Aduh ribet banget, kurang cepet. Kalau mau masuk ini masuk aja. Gak bisa, harus semprot dulu, tempat duduk disemprot. Bahkan sekarang sudah menurun kepada Ika. Bahkan Ika lebih gila lagi. Karena waktu lagi naik kereta, dia lihat semua disemprot. Sampai tempat duduk yang di depan disemprot juga. Kaca disemprot. Tempat untuk naruh barang disemprot. Semua disemprot. Bahkan mas-masnya waktu lewat, waktu nawarin. Mbak mau nasi gorengnya sebentar saya semprot dulu ya. Kalau bisa ribet, kenapa harus simple? Kenapa? Demi kesehatan, demi keamanan. It's a joke. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua di tempat ini. Benar nggak? Ada sebuah keanehan kalau merasa kok nggak gampang. Kok ribet? Kok susah? Kok sulit? Sesuatu terus gampang, mudah, cepat. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam hidup enggak selalu seperti itu. Bahkan hari-hari ini coba cek doanya. Bukankah seringkali kita berdoa minta kecepatan? Bukankah kita seringkali berdoa minta kemudahan? Bukankah kita lebih suka berdoa seperti yang dikatakan oleh anak saya Brian? Skip aja. Kalau bisa ada berbagai macam proses, skip. Maksudnya apa? Biar cepat. Kadang-kala saya lagi menjelaskan ke anak saya, gini loh gini. Dad, skip aja. Lewat. Terlalu ribet. Ngomongnya terlalu panjang. Kurang pack. Kurang simple. Aku belajar. Mungkin generasi saya tuh perlu berulang-ulang menjelaskan dengan segala biar detail. Tapi anak saya, maksud papa ini kan? Oke, udah nangkep. Stop. Tapi aku masih pengen ngomong. Enggak, tapi kan itu kan udah nangkep, gak usah diperpanjang. Jadi kalau bisa pendek, mudah, cepat, kenapa enggak? Even kita berdoa pun sama. Kita berdoa kalau bisa, hari ini Tuhan aku berdoa, besok pengen punya pekerjaan. Kalau bisa, jangankan besok, begitu amin. Tiba-tiba ada yang datang, kamu mau enggak kerja di tempat saya? Yes, that's it. Beautiful, awesome. Selalu begitu. Buat beberapa di antara kita yang hari ini masih menunggu pasangan hidupnya on the way. Bukankah kita sering kali berdoa, Tuhan cepetin dong. Buat beberapa di antara kita yang punya hutang dan pengen bayar hutang tapi belum punya kemampuan, Tuhan please tolong supaya lebih cepat gue bisa bayarin hutang. Semua pengen cepat, semua pengen mudah, semua pengen gampang. Bahkan kita berdoa supaya ada easy life. Ada sebuah kemudahan di dalam hidup. Tapi gak selalu. Gak selalu, coba renungkan. Berapa banyak di antara kita mengalami itu. Telah berdoa sekian lama. Dan kita telah berdoa. Gimana kira-kira pada saat kita berdoa dan Tuhan gak menjawab doa kita. Sekali lagi di slide yang sebelumnya. Easy life. Fast, easy, move, faster. Bagaimana kalau Tuhan gak menjawab? Coba lihat kiri kanannya. Coba lihat. Ya, kira-kira gimana? Kalau Tuhan gak menjawab doa kita, kira-kira apa yang kita rasakan? Ada sebuah kondisi di mana, aduh, gak enak banget. Cepat dong Tuhan. Kemudahan itu tidak datang dengan begitu cepat. Apapun yang kita harapkan ternyata itu gak cepat datangnya. Bahkan bukan gak cepat, seringkali gak dikasih. Kira-kira apa yang kita rasakan? Gimana kalau Tuhan tidak menjawab doa kita? Apakah saudara pernah berpikir bahwa ketika Yesus di Taman Getsemane dan dia berdoa, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Dia berdoa supaya dilalukan. Kalau boleh jangan. Kasih kemudahan. Enggak ginilah cara matinya. Masa jagoan matinya model begini. No. Lebih terhormat kek. Kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Dan tidak dijawab oleh bapaknya. Oke, gue bikin mudah. No.
Kalau Yesus yang adalah Tuhan ketika ada di bumi ini berdoa aja enggak dijawab, siapa kita? Memaksa bahwa Tuhan harus menjawab doa kita. Oh, Yesus aja enggak dijawab. Dia minta kalau bisa lalukan. Tapi Bapa di surga lakukan. Bukan lalukan, bukan lakukan. So, apakah itu ada sebuah kesalahan dalam kekristenan kita? No. Enggak. Kalau kita selalu memandang orang, nah, syarat jodoh kan? Nah, utang banyak kan gak bisa dibayar-bayar kan? Nah, kemana habis ketipu kan? Nah, kemana habis bangkrut kan? Nah, itu pasti lo kena kutuk. Belum tentu. Belum tentu. Jangan terlalu cepat menghakimi. Because we never know. Kita gak pernah tahu ada urusan apa antara pribadinya dengan Tuhan. Check and recheck. Kalau ada sesuatu yang salah dengan hidupmu, segera bertobat. Tapi kalau gak ada yang salah dengan hidupmu, tapi Tuhan tidak menjawab doamu, it doesn't mean bahwa Tuhan gak peduli. It doesn't mean bahwa Tuhan meninggalkanmu. It doesn't mean bahwa lo kena kutuk. No. Bagaimana ketika kita berdoa dan Tuhan tidak menjawab doa kita? Apa yang terjadi? Apa maksud Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar nama Bruce Lee. Saya gak tahu generasi hari ini. Mungkin Keke gak ngerti siapa Bruce Lee itu. Bruce Lee itu dulu salah satu superhero kalau zaman papa. Orang Asia, orang Chinese yang jago banget untuk bela diri. Kungfu. Jago banget. Perhatikan. Saya cari. Saudara bisa cari. Ada kemudahan. Klik di Google. Bruce Lee ngomong ini. Don't pray for an easy life. Pray for the strength. To endure. Untuk bertahan. A difficult one. Kalau Bruce Lee aja, dia berani berkata don't pray for an easy life. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Kalau kita masih berdoa for an easy life, berarti ada sesuatu yang salah. Hidup kita artinya jadi lebih rendah dari dia. Wow. Seharusnya kita bisa berpikir, Bruce Lee aja gak kayak gitu ya. Kenapa gue minta easy life ya? Ayo dong. Boleh dong. Ini dijadikan sebuah ukuran untuk upgrading yourself. Kita anak-anak Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan asking God for an easy life. Bruce Lee never asked to God for an easy life. But for the strength to endure. Kekuatan untuk bertahan. Kekuatan untuk bisa melewati. Kekuatan untuk bisa stay di dalam penderitaan. Pertanyaannya, kalau saudara masih berdoa for an easy life, saya pikir hari ini kita harus sama-sama berdoa. Tuhan, saya harus berubah. Masa gue kalah sama Bruce Lee? Enggak. Next, kita bisa berdoa. Lord, we need something. Give us strength. Kami sekeluarga perlu sesuatu. Berikan kekuatan, kemampuan untuk bisa melewati. Udah gak? Tolong dimudahkan Tuhan. Kayaknya perlu sedikit di-upgrade. Gak apa-apa buat orang yang gak mau, aku mau situ aja. Gak apa-apa. Karena in Christianity itu ada stage. Ada yang masih anak-anak, masih bayi, masih remaja. Tapi kalau yang udah dewasa. I never asked to my parents. Saya gak pernah minta sama papi mami saya untuk kasih kemudahan buat saya. No. Ada satu ayat. Coba perhatikan ayat ini. Ayat ini berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
dan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Respon kita apa? Apa yang ada di kepala kita kalau Tuhan tidak menjawab doa kita? Ada apa Tuhan? Tuhan maunya apa? Ayat ini berkata, sungguhnya anak darah itu masih perawan. Maria masih perawan, tapi dia mengandung dan melahirkan. Pernahkah saudara memikirkan kalau jadi Maria saat itu? It is not an easy life. Bentar lagi ada Christmas. Dengar baik-baik. Tidak mudah jadi Maria. Saya membayangkan kalau tiba-tiba anak saya, Casey, terus kemudian datang sama maminya. Mom, I'm pregnant. What? Pregnant? Siapa yang menghamili kamu? Mama udah bilang apa sama kamu? Hati-hati kamu kalau bergaul. Udah dibilang jangan sama pria itu. Mama tidak suka kalau kamu bergaul dengan penjual lotre itu. Itu apa itu? Maria Mercedes itu ya? Atau apa itu? Telenovela. Pasti istri saya akan berkata, Kay, gila, kamu ditaruh di mana lu? Masih perawan, tiba-tiba mengandung dan kemudian harus melahirkan seorang anak laki-laki. Saya pikir, is it an easy life? Kita cuma bilang gini, di antara seluruh wanita, lu wanita paling terhormat, lu gak ngerasain apa yang gue rasain. Waktu ketemu sama teman-temannya, bisa aja teman-temannya bilang gini, Maria, kamu lahir karena MBA. Kan gitu kan? Karena MBA. Bisa? Emang saudara pikir gampang jadi Maria? Emang gampang jadi Yusuf? Ketika berpasangan, terus kemudian pasangannya bilang, saya hamil mas. Gua gak pernah menyentuh lo. Even gini pun juga gak pernah gua. Gak pernah. Kok bisa hamil kamu? Siapa yang menghamil kamu? Emang gampang? Maria bilang sama Yusuf, aku hamil dari Roh Kudus. Gampang? Coba pikir. Saya memikirkan kalau anak saya datang. Terus bilang, Papa, aku hamil dari Roh Kudus. Yang benar, hamil dari Roh Kudus. Mungkin harus dibawa ke rumah sakit jiwa untuk dicek kejiwaannya. Apaan? Gak gampang. Dan dia harus melewati itu. Kalau mungkin secara manusia dia bisa saja berdoa gini. Kalau boleh Tuhan, ya saya merit dulu lah. Udah merit, baru gak apa-apa Yusuf gak usah menyentuh saya, gak apa-apa. Tapi yang penting merit dulu, pesta dulu. Udah gitu, baru hamil. Gitu kan? No. What? It's not easy. Tapi kata Immanuel berkata, Allah menyertai kita. Gimana dengan Matius 28 ayat yang ke-20? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana dengan ayat ini? Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada kata yang paling sering diucapkan. Kata apa itu? Menyertai. Penyertaan. Kepada Maria, anak itu harus lahir dan dinamai Immanuel yang artinya Allah menyertai kita.
Yang kedua, pergi jadikan seluruh bangsa muridku, ajarlah mereka, baptislah mereka, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini berkata, aku akan meminta kepada Bapa karena Yesus harus pergi. Murid-muridnya, ntar kalau pergi gua sama siapa? Biasanya gua kan bisa lihat miracle. Sekarang gua gak bisa lihat miracle. Kalau ada apa-apa gimana? Tenang. Aku akan meminta kepada Bapa dan aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan, menyertai kamu selama-lamanya. Katakan, menyertai kamu selama-lamanya. Ada satu kisah tentang Daud yang keren. Apa rahasia kesuksesan Daud? Bukan an easy life, tapi rahasia kesuksesan Daud, the great success of David. Dikatakan di 1 Samuel 18 ayat 14, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, in everything he did, he had a great success. Sukses yang gila, sukses yang wow. Sangat sukses, sukses yang besar dialami oleh Daud. Karena apa? Because apa? The Lord was with him. Karena Tuhan menyertainya. Pertanyaannya, sadarkah saudara bahwa seringkali jawaban doa dari Tuhan bukan kemudahan, bukan mempercepat, bukan menghilangkan masalahnya. You stay, kau tetap tinggal di dalam masalah itu. Tapi yang dijanjikan oleh Tuhan adalah, I guarantee, I am with you. Saya ingat pertama kali begitu saya harus membangun sebuah komunitas, saya nggak punya siapa-siapa yang bisa mengerti keadaan saya. Saya perlu seseorang. Dan saya datang pada ayah rohani saya. Saya datang sama Cornelius Wing. Dan saya bilang, ini kondisi saya. Dan Cornelius Wing bilang begini, saya tidak menjanjikan bahwa seluruh kebutuhan finansialmu akan saya cukupi. Saya tidak menjanjikan bahwa saya akan memberikan schedule pelayanan buatmu. Saya tidak menjanjikan apapun. Saya hanya menjanjikan bahwa I am with you. Wow. Saya pikir untuk membangun sesuatu saya butuh dana. Untuk membangun sesuatu saya butuh orang-orang. Kenapa gak dikirim aja? Ntar saya kirim orang-orang. Nah, I am with you. Penyertaan Tuhan. Ingat baik-baik. Kalau beberapa di antara saudara yang hari ini sedang berdoa untuk kemudahan. Ingat, percayalah, karena seringkali kemudahan tidak membuat kita ingat kepada Tuhan. Baik. Coba introspeksi. Kemudahan yang kau alami, apakah itu membuat engkau jadi ingat sama Tuhan atau lupa sama Tuhan? Bangsa Israel dikatakan di sini apa? Semua orang yang telah melihat kemuliaanku langsung loh, secara langsung. Dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir, di padang gurun. Namun luar biasa. Ada begitu banyak miracle, ada begitu banyak kemudahan yang telah dibuat oleh Tuhan dalam hidup bangsa Israel. Dan bangsa Israel melihat secara langsung Sea World yang pertama kali. Kita hari ini bangga karena ada Sea World, dulu udah ada zaman Musa. Tapi tahukah saudara bahwa ada sesuatu yang penting di sini? Yang saya mau ajak kita sama-sama mulai berpikir. Dan mulai menata kembali pemikiran kita. Kalau Tuhan tidak memberi kemudahan kepada kita. Karena ada maksud Tuhan dalam hidup saudara. Don't pray for an easy life. Terbukti di sini. An easy life, miracle berulang-ulang. Tahu apa yang terjadi? Bangsa Israel melupakan Tuhan.
Coba cek dalam hidup kita. Berapa banyak Tuhan bikin kemudahan dalam hidupmu? Apakah saudara jadi ingat kepada Tuhan atau enggak? Bersyukur. Kalau saudara, saya ingat kok, berarti saudara enggak kayak bangsa Israel. Tapi kalau saudara lupa, bahkan di sini katakan tidak mau mendengarkan suaraku, berarti saudara seperti bangsa Israel. Lihat miracle secara langsung. Tapi berulang kali, 10 kali dia menolak. Dia mencobai Tuhan. Dia menolak untuk tidak mau mendengarkan Tuhan. Percayalah, seringkali kemudahan tidak membuat kita ingat kepada Tuhan, tapi malah lupa kepada Tuhan. Right. Itu sebabnya nomor 1. Seringkali Tuhan tidak memberikan kemudahan dalam hidup saudara. Irna, seringkali Tuhan tidak memberikan kemudahan dalam hidupmu. Karena Tuhan menjamin. Aku enggak menjamin kasih kemudahan. Tapi aku jamin, I am with you. Aku akan bersamamu. Seringkali Tuhan tidak memberi kemudahan sebagai jawaban doa kita, tapi penyertaannya dalam melewati setiap masalah. Tahukah saudara apa bedanya penyertaan dengan kemudahan? Kemudahan itu fokus pada present, pada hadiah, pada pemberian. Tapi penyertaan fokus kepada presence, kehadiran. Bahwa Tuhan jauh lebih penting dari semua berkat yang ada. Karena ketika kita berdoa untuk kemudahan, kita selalu fokus kepada sesuatu materi, sesuatu things, sesuatu yang memudahkan kita, berkat. Tapi kita lupa kepada si pemberi berkatnya. Jangan sampai kita seperti anak kecil. Ketika anak kecil dikasih hadiah, dia langsung puas dengan hadiahnya. Dia lupa sama yang ngasih hadiah. Dia fokus, dia main sama hadiahnya, dia lupa sama papinya. Dia lupa sama maminya yang kasih. That's the reality. So hari ini pastikan. Karena ada yang jauh lebih penting dari sekedar kemudahan. Yaitu penyertaan. Percayalah. Kemudahan belum tentu akan memperoleh orangnya. Tapi penyertaan tanpa sadar. Automatically. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan pasti cukupkan buat kita. Right. Kalau saudara fokus kepada uangnya, saudara fokus kepada berkatnya, maka saudara gak akan dapat orangnya. Ya, kalau saudara dapat orangnya, maka saudara dapatkan semuanya dari orang tersebut. Ingat, ini bukan mentalitas to get, bukan. Tapi ini sebuah ilustrasi. Mari fokus bukan for an easy life, tapi fokus kepada jawaban Tuhan, yaitu penyertaannya. Bilang kiri kanannya, penyertaan jauh lebih penting daripada kemudahan. Ulang sekali lagi, penyertaan jauh lebih penting daripada kemudahan. 2, 3. Oke. Yesaya 40 ayat yang ke-29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab saudara, tidak memberikan kemudahan kepada saudara, dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata bahwa Dia memberi kekuatan. Tidak dikatakan Dia memberi kemudahan. Dia memberi kekuatan. Ada sebuah kisah lagi. Rasul Paulus berkata bahwa aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Yang percaya katakan amin. Yang pertama, penyertaan. Kalau Tuhan tidak menjawabmu dengan kemudahan, Dia memberikan penyertaan. Karena Dia menjamin bahwa I am with you. Saya bersamamu. Tapi yang kedua, Dia jamin, Dia memberi kekuatan kepada kita. Asal kita mau datang kepada Dia, kita gak lari dari Dia.
kita tetap terkoneksi. Karena kalau handphone saudara dicabut dari sumbernya, maka dia bisa hidup tapi dia nggak bisa bertahan lama. Pastikan berapa banyak kita terkoneksi sama Tuhan atau tidak. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku juga tahu apa itu kelimpahan. Tidak ada yang menjadi rahasia bagiku. Soal kenyang, soal lapar. Tidak ada. Di dalam segala perkara, I can do all things. Aku mampu menanggungnya. Apa yang ditanggung? Bukan sesuatu yang nikmat. Tapi seringkali yang ditanggung itu adalah sesuatu yang gak nikmat. Penderitaan, kesulitan, kekurangan. Itu sebab kekurangan, kerugian, kesulitan, penderitaan, kesengsaraan pun tetap harus dihadapi, bukan dihilangkan. Tapi ada jaminan dari Tuhan. Bahwa ada kekuatan dari Tuhan yang dilimpahkan kepada kita untuk kita melewatinya. Yang kedua adalah kekuatan. Seringkali Tuhan tidak memberi kemudahan sebagai jawaban doa kita, tapi kekuatan dalam melewati setiap masalah. Mana lebih mahal? Kekuatan atau kemudahan? Kekuatan, bukan kemudahan. Berapa harga kekuatan? Berapa harga kemudahan? Tanpa sadar sebenarnya, ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, tapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita menjadi pribadi yang punya banyak experience. Kita menjadi pribadi yang jauh lebih berhikmat. Kita menjadi pribadi yang belajar banyak dari kesalahan. Belajar banyak dari penderitaan. Karena seringkali ketika saudara bahagia, saudara berkelimpahan, saudara gak belajar apa-apa. Tapi justru di dalam kekurangan, di dalam kesengsaraan, kau belajar banyak. Yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir, firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah adalah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada saat kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, dia tidak menjamin kemudahan, tapi dia menjamin penyertaan. Yang kedua, dia tidak menjamin kemudahan, tapi dia menjamin kekuatan. Dan yang ketiga, dia tidak menjamin kemudahan, tapi dia menjamin ada jalan keluar. Tapi jalan keluar itu bicara apa? Bicara saudara harus melewatinya dulu. Enggak di skip, Brian. There is no skip in the process of God. Enjoy the process. Lihat. Ingat ketika bangsa Israel dikejar oleh musuhnya, oleh Mesir. Dalam keadaan terdesak. Di depan laut, di belakang pasukan Mesir yang ingin membunuh bangsa Israel. Ingin mengejar bangsa Israel. Dalam keadaan terdesak. Dia harus melewati dulu padang gurun. Dia harus melewati dulu dikejar. Dia harus melewati dulu semua proses yang gak enak. Sampai pada titik gak tahu lagi harus gimana. Dan sering kali Tuhan izinkan saudara ada di titik terendah dalam hidup saudara. Ada di ujung di mana saudara udah gak tahu lagi harus gimana. And then when you come to God, baru di situ Tuhan berikan jalan keluar. Lalu Musa mengelurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut. Maka terbelahlah air itu. Seperti siwal. Miracle terjadi. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Ngejar. Bangsa saya sudah lewat. Bangsa Mesir ada di tengah-tengah laut. Dan apa yang terjadi? Langsung tertutup dan bangsa Israel lolos dari maut. Tapi kan itu kemudahan, Pak. Yes. Tapi ada sesuatu yang harus dilewati dulu yang gak enak. Mari kita bersyukur untuk sesuatu yang gak enak terjadi dalam hidup kita. Kita bersyukur segala sesuatu yang gak enak ada di keluarga kita. Kita bersyukur
ada sesuatu yang gak enak yang sedang terjadi in our church, in our relationship, in our company, in our business, in our relationship with other people. Thanks God. Why? Karena di situ ketika kita melewatinya dengan taat, dengan tekun, pada ujungnya Tuhan menjamin bahwa Dia akan memberikan jalan keluar. Sebelum saya tutup, saya mau ajak saudara melihat kembali, perhatikan baik-baik gambar ini, perhatikan baik-baik. Kalau di zaman sekarang, miracle-nya kayak begini. Jalan keluar yang Tuhan buka kepada saudara seperti ini. Coba lihat kepada saya. Saya yakin di antara saudara pasti ada yang keluar dari mobil. Lalu saudara ngambil handphone. That's a miracle, man. Come on. And then you post di Instagram saudara. Right? Wow. Beautiful. What a life. Saya yakin sekali. Zaman now. Pertanyaannya. Sekali lagi, bagaimana kalau Tuhan tidak menjawab doa saudara? Kalau Dia tidak memberi kemudahan, Liani. Bisakah kita sama-sama bersepakat pada siang hari ini sebelum kita meninggalkan ruang Zoom kita, onsite kita? Ada sebuah paradigm yang harus kita ubah. Lord, thank you for not answer our prayer. Di mana Tuhan gak menjawab doa kita dengan kemudahan. For an easy life. Today, I want to come to you. Thank you for the problem. Thank you for suffering. Untuk kehidupan yang gak mudah. Tapi hari ini kami semua bersepakat. Yes. Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan kepada kita. Tapi Dia menjamin penyertaan. Dia menjamin kekuatan. Dan Dia menjamin ada jalan keluar bagi kita. Saya ulang. Ini bagian terakhir untuk kita menutup message yang saya sampaikan kepada saudara. Jalan keluar dan bukan kemudahan. Seringkali Tuhan tidak memberi kepada kita kemudahan sebagai jawaban doa kita, tapi jalan keluar dalam melewati setiap masalah. Jalan keluar apa artinya? Artinya kita harus melewati, harus mengalami, harus menjalani. Sementara kemudahan adalah cenderung skip aja. Kalau bisa jangan, kalau bisa jangan. No. Kemudahan tidak menjamin saudara jadi orang berkualitas. Ingat sekali lagi. Tuhan menjamin penyertaan. Tuhan menjamin kekuatan. Dan Tuhan menjamin jalan keluar. Berapa banyak yang mau meresponi firman Tuhan? Taruh tanganmu di dada. Kita sedang mengalami sesuatu yang gak mudah dalam hidupmu. Sesuatu yang gak cepat dalam hidupmu. Dan engkau dalam keadaan yang sangat terpojok, gak tahu lagi harus apa yang dibuat. Dan hampir saudara mempertanyakan Tuhan. Hampir saudara mau meninggalkan Tuhan. Hampir saudara gak percaya lagi sama Tuhan. Hampir sepertinya saudara mau quit aja. Saudara ingin menyerah. Dengar baik-baik. Yesus di Taman Getsemane juga pernah berdoa, kalau boleh lalukan. Tapi kemudahan tidak datang. Dia harus melewatinya, dia harus menanggungnya. I can do all things through Christ who strengthen me.
Aku cakap menanggung segala sesuatu, kekurangan, penderitaan, kelemahan, kesengsaraan, apapun kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, hubungan-hubungan yang dalam keadaan yang sangat krusial. Engkau gak tahu lagi harus bagaimana. Dengar baik-baik. Engkau sudah ada di ujung dalam perjalananmu dan saudara ingin mengambil sebuah jalan pintas. Dengar baik-baik. Kata Tuhan, no way, there is no jalan pintas. Tapi Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ingat baik-baik, penyertaan, kekuatan, dan jalan keluar Tuhan janjikan buat setiap kita yang percaya. Mari sama-sama responi firman Tuhan. Mari sama-sama menjadi pribadi yang tidak menuntut Tuhan memberikan kemudahan. Karena kemudahan tidak selalu identik dengan kualitas. Tapi kekuatan, penyertaan, jalan keluar akan menjadikan saudara menjadi pribadi yang berkualitas. Kami tidak akan komplain, kami tidak akan mengeluh, kami tidak akan mempertanyakan Tuhan mengapa engkau tidak memberi kemudahan. Karena pagi ini kami telah menerima jawabannya. Bahwa seringkali Tuhan tidak memberikan kemudahan, tapi Dia memberikan penyertaan. Jaminan dari Tuhan, bukan kemudahan. Hati-hati menjadi Kristen yang gampang, Kristen yang mudah. Tapi jadilah Kristen yang kuat, melewati berbagai macam persoalan. Menjadi Kristen yang percaya kepada penyertaan Tuhan lebih mahal daripada kemudahan-kemudahan yang engkau peroleh dalam hidup. Menjadi Kristen yang mempercayai jalan keluar bukan jalan pintas. Kau bukan Kristen yang tergoda untuk melakukan jalan pintas. Karena itu tidak membuat masalahmu cepat selesai. Seringkali jalan pintas yang kau putuskan membuat persoalan baru yang tidak selesai. Kita masih ingat bagaimana Sarah mengambil jalan pintas menyuruh Abraham untuk tidur bersama dengan Hagar. Karena menantikan janji Tuhan tidak kunjung datang. Mengambil jalan pintas. Dan sampai hari ini pertengkaran itu terjadi setelah sekian ratus tahun bahkan. Karena keputusan yang salah mengambil jalan pintas. No. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang percaya kepada penyertaan Tuhan, kepada kekuatan, dan kepada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Teduh sejenak di hadapan Tuhan. Renungkan. Berapa banyak kita mempertanyakan Tuhan. Renungkan berapa banyak kita minta kemudahan. Don't pray for an easy life, but pray for the strength to endure the difficult one. Lord, this is your people. Kami bawa kepadamu. Kalau hari-hari ini kami mengalami kerugian, kekurangan, kekecewaan, kesulitan, kesengsaraan, kami pastikan penyertaan-Mu jauh lebih berharga dari itu semua. Kekuatan dari-Mu untuk melewati berbagai macam persoalan itu jauh melebihi semua. Dan jalan keluar dari-Mu selalu jalan yang terbaik yang Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Thank you for the message. Thank you for the truth. Thank you Holy Spirit. Untuk mencerahkan, membukakan pemahaman dalam hidup kami. Demi nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Bilang kiri kanannya, penyertaan, kekuatan, jalan keluar, jauh lebih mahal, daripada kemudahan. God bless you. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu
menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sama-sama bangkit berdiri, sama-sama naikkan pujian ini. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama-sama, come on. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan